Pada episode sebelumnya, saya menunjukkan kepada Anda adalah cara yang sangat tidak luar biasa kalau misalnya ada cara yang lebih baik. Ya, karena pada saat ini, apa yang kita lihat pada user controller, kita buat itu request validate atau datanya itu di dalam property lain. Nah, oleh karena itu, Laravel mempunyai satu kelas yang namanya request, yang itu bisa kita gunakan untuk menghandle yang namanya validasi. Jika Anda buka terminal, Anda lakukan PHP Artisan, saya akan buat dulu untuk make request, create new form request class. Nah, ini yang kita mau. Untuk itu, silakan generate make request user request. Dan dia akan otomatis masukkan user request dalam request folder pada HTTP. Perhatikan, HTTP request yang tadinya tidak ada ya, sekarang sudah ada. Oke, apa yang bisa kita lakukan adalah mengambil semua yang ada di sini, ya kan, kemudian kita paste tepat di user request ini. Dan sekarang Anda bisa tentu menghapus semua komentar ini, dan ini harusnya menjadi true. Ini adalah authorize-nya, apakah user yang sekarang bisa melanjutkan aksinya, kurang lebih seperti itu. Makanya kita buat authorize-nya di sini true. Nah, sekarang pada user controller ini kita bisa hapus yang ini, dan ini bisa kita hapus, kemudian ini ganti menjadi validate, ganti menjadi validated. Dan ini akan kita ambil dari user request. Tetapi saat ini tidak ada, sehingga Anda bisa import kelasnya. Jika Anda tidak bisa import, Anda bisa tulis secara otomatis use HTTP request, user request. Ya. Begitu juga dengan store yang ada di sini kita ganti, dan yang ini kita ganti menjadi validated. Alright, sekarang coba kita lihat apakah ini sudah berhasil. Add user, create, maka muncul di sini Lancelot. Kemudian sekarang kita update, yes bisa, dan semua berjalan dengan lancar. Tetapi ada permasalahan di sini adalah, ya, jika kita lihat pada user table di sini akan ada unique value untuk kolom email, tetapi kita tidak membuatnya di sini. Dan itu akan menjadi masalah ketika kita coba memasukkan email yang sama. Perhatikan, di sini Lancelot saya kita create, maka akan error. Duplicate entry Lancelot Cartable key user email unique. Nah, untuk itu saya akan perkenalkan di sini yang namanya rule. Saya akan buat sini rule, ambil dari Illuminate validation, unique. Kemudian di sini Anda buat itu adalah users, kemudian kolomnya adalah email. Kemudian ini tentu Anda bisa replace ke atas sehingga dia masuk ke sini. Use Illuminate validation rule. Nah, sekarang kita refresh di Firefox. Ya, kita masuk di sini password. Maka di email already been taken. Nah, ini make sense ya, karena kita ingin membuat user baru yang emailnya sudah ada, ngapain kita daftarkan lagi. Tetapi sangat tidak masuk akal jika ini kita buat seperti ini. Dia pas mau mengedit aja nggak bisa gitu. Maksudnya dia mengedit existing data yang currently emailnya pakai itu dia tidak bisa edit. Sangat tidak luar biasa harusnya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya emailnya itu yang mau diupdate, maka harusnya diizinkan. Kecuali kita ingin penambahan, ya kan, make sense harusnya, ya. Nah, oleh karena itu Anda bisa buat di sini ignore. Ignore, apa yang mau di-ignore adalah user, this user ID. Nah, kemudian sekarang jika kita lakukan update, bisa. Permasalahannya jika kita add user dengan Lancelot misalnya, kita create, maka attempt to read property ID on null. Itu terjadi wajar sih, karena pada dasarnya kalau misalnya saya buat di sini this user, yang muncul adalah, coba saya kembali ya ke edit ya. Kita password, kita buat ini password. Maka yang muncul adalah current user yang sedang kita passing ke dalam wildcard tersebut. Contohnya, jika kita perhatikan pada user controller tadi, pada store ini tidak ada users variable gitu, tetapi pada update itu ada, which is make sense kalau misalnya yang di sini itu error. Nah, bagaimana cara apanya? Anda bisa buat di sini tentu menjadi opsional seperti ini, ya kan? Atau Anda bisa buat PHP function built-in ini ya, null shape clocasing null shape clocasing kalau saya tidak salah namanya. Jadi dia ketika tidak ada dia anggap null, ketika ada maka lanjut gitu. Sehingga sekarang apa yang bisa kita lakukan adalah kembali ke sini, dan saya akan lakukan lagi update. Create data ya. Kemudian akan muncul di sini di email already been taken, atau mungkin Lancelot misalnya kita buat di sini, maka harusnya the email already been taken. Tapi kalau misalnya kita buat health card password, saya nggak tahu health card sudah ada atau belum. Dia belum, makanya dia pas.
Very cool, Anda akan belajar banyak di sini ya. Dan tetapi Anda harus tahu bahwa ini bisa dibuat lebih simple ya. Tetapi simple dan tidak sangat luar biasa kelihatannya kalau misalnya kode kita sangat tidak readable. Ya, saya akan komen dan saya akan buat di sini dulu unique users email. Kemudian di sini kita masukkan itu ID-nya this user dan kita buat di sini ID. Kurang lebih seperti itu caranya ya. Nah, tetapi ini sangat tidak luar biasa harusnya kalau misalnya ada yang lebih readable ya. Mungkin menurut Anda repot sekali harus pakai rule, tapi ingatlah bahwa ketika Anda memakai rule ini, Anda akan dapat banyak sekali function yang itu kalau Anda memakai editor seperti VS Code, Anda muncul require if misalnya unique banyak sekali yang muncul di sini ya, akan muncul beberapa yang mungkin validasi tersebut Anda butuhkan. Anda bisa klik langsung metodenya terus Anda cari di sini. Unless, not in, image file exist dan semacamnya. Nah, sehingga ini sangat bermanfaat sekali ketika Anda menggunakan rule daripada yang tadi. Alright, harusnya Anda sudah belajar banyak di sini. Kemudian jika Anda perhatikan pada user controller tadi, kita tidak membutuhkan yang namanya illumin request lagi. Tapi jangan hapus karena kita mungkin membutuhkannya di method lain. Untuk sekarang harusnya Anda akan tahu bahwa kode kita makin lama makin sedikit. Yang tadinya itu banyak dan duplikat, sekarang juga view-nya itu sedikit sekali. Which is very cool harusnya ketika Anda sering menggunakan dua file untuk edit dan create. Di episode selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghapusnya. See you soon.